Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deja Nurlela dari kelas 2B Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2111290040. Baiklah, di sini saya mendapatkan urutan absen nomor 11, yaitu dengan membahas materi yang berjudul fonetik, yaitu tugas UTS mata kuliah fonologi. Baiklah, yang terhormat Ibu dosen Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu tentang fonologi, yaitu saya mendapat urutan nomor 11. Jadi saya akan membahas tentang fonetik. Langsung saja. Fonetik sendiri adalah bunyi-bunyi bahasa atau alat ucap manusia yang dapat kita gunakan sehari-hari, seperti kita berbicara, kita mendengar, kita melihat, merasakan, dan menghirup udara seperti biasa. Jadi fonetik itu berkenaan dengan alat-alat ucap manusia sehari-hari, ya, seperti itu. Jadi dapat juga kita contohkan. Jadi sendiri seperti kita makan, kita bisa merasakan bagaimana rasanya, asin, manis, pedas, kan. Mendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang orang lain keluarkan, kita dapat mendengar seperti itu. Mata, kita dapat melihat apa yang terjadi. Jadi alat-alat indera yang dapat kita gunakan sehari-hari. Intinya dari fonetik itu seperti itu. Seperti kita bicara, kita dapat mengeluarkan tutur kata. Jadi kita dapat mengeluarkan udara itu sedikit, ada getaran yang dihasilkan oleh lidah. Sedangkan pendengaran ada sistem neurologisnya, telinga, sistem pendengaran yang dapat kita serap hingga bunyi-bunyi yang masuk ke dalam telinga kita. Fonetik sendiri mempunyai tiga macam kegunaan. Yang pertama itu fonetik organis, yang kedua itu fonetik akustik, yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Fonetik organis sendiri adalah sebagian besar termasuk linguistik, ya, linguistik, termasuk ke dalam linguistik juga karena ada bagian dari sana. Dan fonetik akustik adalah sebagian besar termasuk ke dalam fisika. Jadi masuk ke dalam fisika kalau yang akustik. Kalau bagian fonetik auditoris yaitu untuk sebagian besar termasuk neurologis. Jadi fonetik sendiri adalah artikulatoris, disebut juga dengan fonetik organis. Fonetik fisiologis meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi. Jadi bunyi-bunyi yang masuk itu diproses atau diproduksi, bunyi-bunyi yang masuk ke dalam telinga kita sehingga kita dapat menyerap dan membicarakannya oleh alat ucap kita seperti mulut, lidah. Jadi bunyi-bunyi yang masuk diserap oleh telinga sehingga kita dapat memahami, kita dapat membicarakan lewat udara, alat ucap kita sendiri. Jadi pembahasan antara lain alat ucap yang digunakan dalam memproduksi bahasa seperti mekanisme arus udara yang digunakan untuk memproduksi bunyi bahasa, bagaimana bunyi bahasa itu dibuat, mengenai
klasifikasi bunyi, bunyi bahasa yang dihasilkan serta apa kriteria yang digunakan mengenai silabel dan juga mengenai unsur-unsur atau ciri-ciri suprasegmental seperti tekanan, jeda, durasi atau nada. Jadi kita bisa mengatur nada kita seperti contohnya kita bisa mengatur nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Dimana kita bicara dengan seseorang, kita bisa bicara lembut, bisa bicara keras, kasar ya. Itu mempunyai jeda dan durasi yang nada yang berbeda-beda seperti itu. Termasuk ke suprasegmental, mempunyai banyak tekanan seperti itu. Jadi fonetik itu sendiri mempunyai suprasegmental seperti tekanan, jeda, nada, dan durasi yang dapat kita atur sebagaimana fungsinya kita berbicara, kita berhadapan dengan siapa, kita bisa mengaturnya sendiri seperti itu. Jadi fonetik akustik yang objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara. Maksudnya itu ketika kita mengeluarkan suara, dia itu bisa merambat di udara seperti itu. Antara lainnya membicarakan gelombang bunyi. Jadi bunyi-bunyi itu bisa merambat di udara beserta frekuensi dan kecepatan ketika merambat di udara. Spektrum, tekanan, dan intensi bunyi juga mengenai skala desibel, resonansi akustik produksi bunyi, serta pengukuran akustik itu. Jadi kajian fonetik akustik lebih mengarah kepada kajian fisika daripada kajian linguistik. Meskipun linguistik memiliki kepentingan di dalamnya, fonetik auditori peneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima. Jadi fonetik auditori ini sendiri adalah meneliti bagaimana bunyi-bunyi yang masuk, bunyi-bunyi bahasa. Misalnya kita sedang berbicara dengan orang, contohnya ya, kita sedang berbicara dengan orang, bagaimana bunyi bahasa mereka masuk ke dalam telinga kita sehingga kita dapat memproduksinya seperti itu. Memproduksi telinga kita bisa dapat memproduksinya sehingga bunyi-bunyi yang didengar dapat dipahami dengan baik, dengan jelas, sehingga kita bisa dapat mengucapkan kata mereka itu, kita bisa berbicara dengan baik, memahami dan dari perkataan mereka. Jadi fonetik auditori meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa yang diterima oleh telinga sehingga dapat diproduksi dengan baik dan bisa dipahami dengan jelas. Dalam hal tentunya bahasa mengenai struktur dan fungsi alat dengar. Jadi alat-alat ucap manusia itu dijaga dengan baik sehingga kita bisa mendengar, berbicara dengan jelas, dengan baik, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dengan telinga itu bekerja, dia itu selalu bekerja. Apa aja yang dia dengar, apa aja yang bunyi-bunyi yang dia dengar itu, sehingga dia bisa dapat memahami apa sih bunyi itu. Misalnya berhadapan dengan Arab berarti bunyi-bunyi bahasa, jika ada suara lain berarti bunyi apa gitu loh. Seperti kita sendiri bisa memahami bunyi-bunyi yang keluar yang kita dengarkan, sehingga telinga kita dapat memahami dan memproduksinya dengan baik. Oleh karena itu, kiranya kajian fonetik auditori lebih berkenaan dengan ilmu kedokteran. Jadi fonologi fonetik auditori ini sedikit berkenaan dengan kedokteran ya, karena termasuk kajian yang sangat penting ya, karena berkaitan dengan telinga, mulut, pokoknya semuanya, semua alat ucap seperti itu.
semua alat ucap manusia, semua alat-alat manusia yang dapat bekerja dengan baik. Karena yang penting di dalam hidup itu telinga sama mulut kan, karena kita bisa mendengar bunyi, lalu kita bisa berbicara juga, dan kita bisa melihat, dan kita bisa hirup udara. Itu sangat-sangat penting yang harus kita jaga, pemberian dari Tuhan. Jadi alat-alat itu sendiri sangat penting di dalam fonetik. Jadi fonetik ini intinya adalah alat-alat ucap manusia seperti telinga, mulut hingga dapat mengeluarkan udara, hidung dan mata. Semua itu sangat penting bagi kita, bagi selama kita hidup gitu loh. Yang harus kita jaga, kita rawat dengan baik, sehingga kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang masuk ke dalam telinga kita yang dapat diproduksi oleh fonetik articulatorius. Dari ketiga jenis fonetik itu, jelas yang paling berkaitan dengan ilmu linguistik adalah fonetik articulatorius, karena fonetik itu dari ketiga fonetik itu sangat-sangat penting sih. Dari ketiga fonetik itu tadi semuanya penting karena itu kan merupakan alat-alat ucap manusia, alat ucap kita. Berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi atau dihasilkan, sedangkan fonetik akustik lebih berkenaan dengan fisika. Jadi di dalam fonetik itu terdapat tiga bagian fonetik. Fonetik organis itu masuk ke bagian linguistik, sedangkan fonetik akustik itu termasuk ke bagian fisika, dan yang terakhir yang ketiga fonetik auditoris itu termasuk ke dalam neurologi. Di dalam ketiga jenis fonetik yang berkaitan dengan semuanya itu sangat penting ya. Auditoris sangat penting, itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Astagfirullah. Dalam buku ini kita dapat dikatakan artikulasi fonetik yang merupakan penulisan buku mengenai fonetik. Mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya bahas pada materi fonetik dari tugas UTS Fonologi. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya kurang menghafal materi dan pembahasannya. Jadi saya mohon maaf karena saya masih melihat buku. Jadi itulah pembahasan saya dari Fonologi Bahasa Indonesia, mata kuliah Fonologi dengan Ibu dosen Dina Putri Juni Astuti MPD. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Saya akhiri pada Ibu, terima kasih sudah memberikan materi tentang fonetik kepada saya. Mungkin itulah pembahasannya. Saya mohon maaf karena materi dan pembahasannya kurang bagus, karena saya masih melihat buku. Semoga nilai UTS saya bisa lebih baik. Pada Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.